Kris banyak kemajuan ya. Hari ini kita akan belajar tema firman Tuhan hari ini, Tuhan memanggil hidupmu. Sekarang hidupmu ganti nama sendiri. Misalnya Kak Alin bilang Tuhan memanggil hidup Alin. Nah, ya oke, yuk dua ya. Tuhan memanggil Alin. Kok semuanya Alin? Oh iya enggak, sekali lagi yuk dengan kuat yuk, dua ya. Tuhan memanggil Alin. Oke, hari ini kita belajar tentang Tuhan memanggil hidup kita. Ya, tema gereja kita tahun ini jemaat yang berani menjadi penurut Kristus. Nah, kenapa orang nggak berani? Seringkali dia nggak tahu bahwa dia pikir aku ini tunggu dulu baik, tunggu dulu benar, tunggu dulu dan tunggu dulu. Padahal untuk menjadi penurut, waktu kita ambil keputusan dan berkata ya, disitulah Tuhan memanggil kita. Dan Tuhan yang akan memampukan kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Nanti Kak Alin baca ayat 1, adik-adik dan teman-teman semua di sini baca ayat 2. Yuk, kita seperti biasa, kita akan bangkit berdiri setiap kali kita baca Alkitab. Kak Alin baca ayat yang pertama, nanti teman-teman semua baca ayat yang kedua. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Silakan duduk. Nah, teman-teman, kalau kita baca inilah awal waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi pada waktu di pasal yang kedua Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, ini buah di Taman Eden semua kamu boleh makan ya, kecuali yang ada di tengah Taman Eden. Tapi lihat iblis, katanya licik, cerdik dari semua binatang. Dibilang, ular itu bilang begini, dari segala binatang di darat, dia bilang ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tuhan gak ada bilang, tapi iblis coba negosiasi. Dia coba ambil pikiran manusia, dia berpikir mungkin mana tahu ada silap-silap sedikit. Tuhan bilang kan gini kan, semuanya boleh dimakan. Tuhan gak ngomong gitu, Tuhan bilang buah yang di tengah Taman Eden kamu gak boleh makan. Nah, dia mulai mengendalikan manusia. Lalu saat perempuan itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kecuali yang di tengah, kalau kami makan kami akan mati. Apakah maksudnya mati? Mungkin kita bilang, loh kata Alkitab kalau Adam dan Hawa makan itu mati. Mati di sini artinya tadinya mereka hidup bersama dengan Allah di Taman Eden, hidup bergaul bersama dengan Allah di Taman Eden. Kemudian kalau mereka melanggar, mereka akan terpisah dari Allah. Mereka akan mengalami mati secara rohani walaupun secara fisik mereka hidup. Tapi mereka tidak lagi seperti dulu di Taman Eden bisa dekat dengan Tuhan. Terpisah dengan Allah karena dosa. Apa yang bisa kita lihat pelajari dari ayat ini? Yang pertama, kalau kita lihat Adam dan Hawa itu tahu kok apa yang dilarang Tuhan. Dia tahu. Siapa bilang nggak tahu? Tahu karena dia bisa negosiasi. Waktu dibilang ular, semuanya boleh dimakan. Oh enggak, yang di tengah nggak boleh. Dia tahu. Adam dan Hawa tahu apa yang dilarang Tuhan. Berapa banyak di antara kita tahu kok apa yang dilarang Tuhan? Tahu, siapa bilang kita nggak tahu. Kita tahu jangan nonton film porno. Kita tahu kita ini berharga. Kita tahu aku nggak boleh minder. Kita tahu bahwa di dalam diriku ada roh Allah.
Tapi seringkali karena ada negosiasi yang di dunia, orang-orang di sekitar kita mungkin bukan dalam bentuk ular. Ada yang bilang, kamu itu gak seperti yang kamu bilang. Kamu itu gak bisa ngapain-ngapain. Kamu itu gak bisa melayani. Semua kita tahu kok hari Sabtu itu kita ada persekutuan. Tapi gak semua orang melakukan apa yang dia tahu. Benar ya? Tahu semuanya. Jadi Adam dan Hawa itu kayak kita. Nanti supaya kita ngerti. Jadi gak ada alasan nanti, ternyata aku ini sebenarnya tahu. Tapi aku masih pura-pura gak mau melakukan apa yang aku tahu. Adam dan Hawa itu tadi ayat itu. Ayat yang kedua tadi dan ketiga. Dia tahu apa yang Tuhan mau. Dia ngerti apa yang Tuhan mau. Tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Selanjutnya apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua, Adam dan Hawa itu tahu kok konsekuensi melanggar perintah Tuhan. Tapi mereka sombong pengen seperti Allah. Mungkin kita bilang, aku kak gak pernah loh pengen seperti Allah. Di ayat yang ke-3 dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan maupun rabah, kata Tuhan. Jangankan makan, rabah aja gak boleh. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu gak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, nah ini lihat ini iblis. Dia bilang, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa tahu konsekuensi makan buah, dibilang jangankan makan. Merabahnya aja gak boleh karena pada waktu kau makan kau pasti mati. Tapi coba lihat Adam dan Hawa tahu akibat dosa. Dia tahu nanti akan mati. Dia tahu akan terpisah dari Allah. Kalau melanggar perintah Allah tapi mereka sombong. Mereka pengen seperti Allah. Mungkin kita bilang, kak kapan aku seperti Allah? Mana pernah aku pengen seperti Allah. Tahukah adik-adik pada waktu kita tahu bahwa hidup mengandalkan Tuhan. Tapi prakteknya sehari-hari kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam sekolah kita. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kesukaran kita. Kita pikir, nah Tuhan ntar dulu deh kayaknya kalau ini aku lebih ngerti. Aku lebih paham. Tuhan gak paham ini kalau soal asmara Tuhan kurang ngerti. Paling nanti gak boleh ini, gak boleh itu. Dan akhirnya kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita gak mau lagi taat, kita tahu akibatnya. Pada waktu kita mencoba dengan kekuatan kita tahu resikonya. Tapi karena kita sombong, kita gak peduli dengan resiko itu. Akhirnya kita mengalami kematian, mungkin gak mati secara fisik. Tapi kita apa? Mengalami lemah. Sikit-sikit ada masalah galau. Sikit-sikit ada masalah gak mau TNG. Sikit-sikit ada tantangan sedikit. Aduh kalau nanti aku TNG, aku harus naik apa? Aduh kalau aku nanti harus datang persekutuan, waktu malam mingguku habis. Di persekutuan, padahal persekutuan kalian semalam persekutuan itu cuma 1 jam loh persekutuan TNG. Kita udah sepakat kan? Keren sekali Kak Jessica semalam mimpin persekutuan, keren sekali. Wah sharing, semuanya ngobrol. Wah seneng banget. Dengar kan gimana menurutmu teman hidup. Penting gak? Ada yang bilang penting tapi bukan sekarang. Wah keren. Tapi berapa banyak di antara kita waktu ada tantangan langsung, ya aku gak bisa lah, males lah, mending aku tidur. Tapi kita tahu konsekuensinya bahwa kalau aku datang mengandalkan Tuhan, aku pasti dikuatkan. Aku pasti waktu dengar firman, aku pasti dihibur. Tapi kita sering kayak Adam dan Hawa, kita sombong. Nanti dulu lah, itu gak seleraku. Itu gak ada teman aku di situ, gak ada geng aku. Kalau ada geng aku baru aku datang. Kita sombong. Seperti Adam dan Hawa. Tahu kok akibatnya. Kalau makan jangankan makan, ngeraba aja bisa mati. Tapi sombong. Merasa kuat, merasa hebat. Dicoba diraba-raba. Rasa kuat.
Kemarin waktu dibilang, bolehkah teman hidup beda agama? Kak Alin langsung ambil palu. Gak ada alasan, gak bisa. Kalau untuk yang satu itu Kak Alin langsung bilang, gak bisa. Oh, benar ya semalam yang persekutuan. Gak bisa, itu harga mati. Jangan bilang bisa lah, nanti kan aku pengen tarik dia. Nah ini kayak Adam dan Hawa, sok-sokan bisa narik. Nanti aku tarik dia Kak, nanti dia begini. Gak usah sok kayak Adam dan Hawa. Bisa ngerti? Ya, kakak berharap nanti kalian juga ayo ajak semua anak-anak yang belum datang ke TNG. Ayo ajak teman-teman sekolah kalian, teman kampus, ajak semua. Supaya apa? Kita sama-sama hidup di dalam kebenaran Tuhan. Selanjutnya apa yang kita bisa pelajari? Yang ketiga, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 begini dikatakan. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kakak baca, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tadinya dari awal, kalau kita baca dari Kejadian, dari awal Adam dan Hawa itu nggak pernah pakai baju. Tuhan nggak pernah kasih mereka pakai baju. Tapi lihat pada waktu orang jatuh ke dalam dosa, mulai ada rasa malu. Mulai nggak pede. Waduh tadi malam aku nonton film porno, mulai menuduh diri sendiri tertuduh. Aduh aku ini kotor kali, aku najis kali. Aduh aku tadi sekolah main-main, aku suka ganggu teman. Aduh tadi aku seharusnya datang ke persekutuan tapi aku gak datang. Kita dituduh sama diri kita sendiri. Kita dituduh, kita merasa kayak Adam dan Hawa. Waktu mereka makan, mereka sembunyi. Mereka ngambil cawat, nutupin. Padahal dari awal mereka tetap gak pakai apa-apa, mereka gak pernah malu. Adik-adikku hati-hati. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, seringkali membuat kita dituduh. Akhirnya kita malu, kita minder. Aduh aku tadi malam nonton film porno. Aduh mamaku gak tahu, kita gak tenang sendiri kayak Adam dan Hawa. Kita bilang aduh tadi malam itu aku sama temen aku chatting-chattingan aku ngomongnya gak bener. Aduh dituduh. Kita mungkin kerjain PR suka nyontek. Dan akhirnya kita gak ngerti apa-apa. Akhirnya kita malu karena kita gak tahu apa-apa. Kayak Adam dan Hawa. Apa yang terjadi sama Adam dan Hawa di ayat 6 ini? Pertama dosa itu melihat. Coba ya lihat stepnya ya, semua yang kakak kasih warna ungu. Pertama melihat, kemudian sedap dengan apa yang dilihat. Wah ini cewek cakep nih, cakep banget. Pertama kan dilihat. Begitu dibilang sedap, kemudian mulai hati. Yang tadinya jantungnya cuma dup. Begitu lihat buah pohon itu, lihat pohon yang buah yang dilarang Tuhan. Jantungnya tadi cuma dup, langsung menari hati jadinya dup. Wah, pertama kan gitu kan, pertama lihat abang ganteng, ganteng ya, matanya mulai kedip-kedip, mulai deketin bang, mulai lama-lama apa, mulai apa, hatinya mulai kok, aduh pengen lakukan ini. Kemudian apa? Menarik hati baru mengambil. Setelah mengambil, parahnya orang biasanya kalau udah buat dosa ngajak teman. Ajak teman udah dosa, tahu nggak kau? Aku kemarin di sana, dapat cewek, yuk ikut yuk. Kita ke situ daripada kita persekutuan, mending kita lihat cewek di raun-raun. Wah bisa nyanyi, wah rame anak-anak muda. Ayo ke raun-raun yuk. Gak usah kita datang persekutuan. Biasanya dia ngajak teman. Dia gak pernah sendiri gak datang persekutuan. Dia ngajak orang lain. Jadi stepnya dosa, hati-hati deh yang pertama dengan apa yang dilihat. Jadi melihat, kemudian sedap,
kemudian menarik hati, mengambil, akhirnya makan dan diberi sama orang lain. Coba sama-sama yang warna ungu, semuanya kita sama-sama baca. Yang warna ungunya aja, supaya sampai di rumah kalau matanya udah mulai, ma aku pengen ma, tadi ma siapa itu bajunya ma, padahal mamanya gak ada uang. Marah dia, gak mau ke sekolah kalau mama gak mau beliin. Aku pokoknya gak mau sekolah lagi, aku gak mau lagi ngerjain PR. Kalau mama gak beliin aku seperti teman aku. Hati-hati dengan apa yang dilihat. Yuk bareng-bareng apa yang kakak warna ungu. Supaya nanti pulang dari sini begitu melihat bilang sama Tuhan, Tuhan biarkan mataku ini melihat tetapi jangan biarkan aku dikendalikan sama yang aku lihat. Jangan juga nanti ada cewek cantik ditutup, kata Kak Alin gak boleh lihat, gak boleh lihat. Enggak gitu juga. Nanti lihat ada baju keren, jangan lihat, jangan. Enggak. Tapi waktu dilihat aja bilang, oh keren. Jangan sampai dikendalikan dengan apa yang kita lihat. Yuk kita bareng-bareng, yang ungu saja. Dua iya. Melihat, sedap, menarik hati, mengambil, dimakan, diberikannya. Belum kuat. Yuk dengan kuat. Jadi siapa yang suka-suka ngajak kawannya, yuk gak usah kita persekutuan yuk. Mulai hari ini, ayo sama-sama yuk. Dua iya. Melihat, sedap, menarik hati, mengambil, dimakannya, diberikannya. Nanti lihat aja step dosa itu pasti begitu. Dilihat, sedap. Saya Kak Alin mau bilang gini, gak ada dosa yang gak sedap. Ya. Makanya ada lagunya siapa itu yang Roma Irama, yang sedap-sedap itu suka dilarang. Gak ada dosa yang gak sedap. Tapi biasanya dia akan mematikan. Kalau dosa gak sedap, semua kita akan bisa berkata tidak sama dosa. Jadi Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa karena melihat, karena menarik hati, mengambil, memakan buah yang dilarang. Dan ngasih sama suaminya, ngajak orang lain untuk berbuat dosa. Hari ini adik-adikku, ayo sekarang kita budayakan ngajak orang lain untuk melakukan firman Allah untuk menjadi penurut-penurut Kristus. Ayo kita ajak orang lain untuk apa? Datang ke persekutuan, datang ke ibadah TNG, datang ke ibadah yang ada di dalam TNG. Ayo sama-sama ikut melayani, ajak sama-sama. Gimana? Oh ya PA, ajak. Gak usah takut sama PA. Ini kakak-kakak PA kalian baik-baik kok, gak usah takut. Kalau kita takut berarti tadi ada yang salah sama kita. Hari ini ayo kita sama-sama, kita tarik orang semua bukan untuk seperti Adam dan Hawa berbuat dosa. Tapi kita tarik orang untuk apa? Mencintai Tuhan, menyembah Tuhan. Sehingga sekolahnya, pendidikannya, dia jadi anak yang boleh menghormati orang tua. Selanjutnya, setelah jatuh ke dalam dosa, manusia bersembunyi. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu. Waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan sembunyi. Ini dia nih, di antara pohon-pohon. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia, ini tema kita. Dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Waktu mereka makan buah di Taman Eden, mereka sembunyi di balik-balik pohon. Kak Alin mau bilang, mungkin ada banyak orang lain gak tahu apa yang kita lihat. Mungkin ada banyak orang lain gak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin ada banyak orang lain gak tahu apa yang kita buka di handphone kita. Situs apa yang kita buka dan kita mencoba sembunyi kayak Adam dan Hawa. Tapi teman-teman, kalian mau bilang sembunyi kemanapun karena Tuhan ada di mana-mana. Dia tahu. Kalian mau bilang hari ini, sama seperti Adam dan Hawa, Tuhan yang sama hari ini berkata sama kita semua. Mungkin kalian pernah jatuh ke dalam dosa karena dengan apa yang kita lihat. Mungkin kita pernah gagal. Mungkin kita pernah melakukan hal yang tidak berkenan. Mungkin kita pernah malas. Mungkin kita pernah mengajak orang untuk tidak usah ikut dalam kegerakan TNG. Atau
apapun. Tapi hari ini kalau Adam dan Hawa, mereka pernah jatuh, mereka pernah sombong, mereka pernah sok jago. Tapi Tuhan pada waktu mereka sembunyi, Tuhan bilang sama mereka, di manakah engkau? Hari ini Tuhan yang sama. Mungkin kalian bilang, Kak aku malu Kak. Kak aku gak pantas Kak. Kak aku sadar aku sombong. Kak aku sadar aku malas. Kak Alin mau bilang hari ini, Tuhan yang sama yang memanggil Adam dan Hawa, dia juga memanggil adik-adik semua yang hari ini dia bilang, dia panggil nama kita masing-masing. Alin di mana engkau? Mungkin kita bilang aku malu Tuhan, kita coba sembunyi. Aku kotor, aku suka bohong, aku tidak punya keinginan untuk mencari Tuhan. Aku suka malas datang persekutuan, suka malas belajar, suka enggak dengar-dengaran dengan orang tua. Hari ini keadaan kita kayak apapun, kita udah jatuh pun kayak Adam dan Hawa. Hari ini Tuhan bilang, di mana engkau anakku, aku mengasihi engkau. Aku panggil engkau. Mau kau pernah gagal, kau pernah melakukan salah, kau pernah melakukan dosa. Di mana engkau? Aku memanggil engkau sesuai nama. Tuhan mungkin kalian pernah jatuh ke dalam dosa, pernah gagal, pernah dalam putus harap. Kalian ingat pada waktu SMA, Tuhan pertama kali manggil kehidupan kalian. Dalam keadaan putus asa waktu itu, aduh rasanya kalian dari SMA itu udah kerja di pabrik dulu untuk supaya sekolah. Karena orang tua orang susah, tiap hari harus pergi sekolah. Udah itu pulang sekolah ke pabrik. Rasanya gak ada harapan. Tapi pada waktu kalian dalam keadaan putus harap, dalam keadaan gak tahu tujuan hidup, justru Tuhan memanggil hidup kalian. Rosalin di mana engkau? Rosalin di mana engkau? Mungkin pada waktu itu saya kayak Adam dan Hawa malu, minder. Karena aku orang miskin. Aku kok gak kayak teman-teman aku. Aku harus sekolah sambil bekerja. Kenapa aku gak ya orang lain? Tapi justru di dalam rasa malu keterpurukan, Tuhan datang dan menyayangi Kak Alin. Sampai akhirnya Kak Alin memiliki kepercayaan diri di dalam Tuhan. Kenapa? Karena satu hal ini. Tuhan yang memanggil manusia. Bukan karena Kak Alin layak. Bukan karena Kak Alin melakukan firman, bukan. Pada saat justru aku putus asa, putus harap. Rasanya gak tahu apa mungkin aku bisa sekolah kayak teman yang lain. Apa mungkin aku bisa melanjutkan kuliah kayak teman lain. Tapi waktu Tuhan memanggil Kak Alin, wow, bukan karena Kak Alin pantas. Sejak saat itu kembali Kak Alin percaya diri. Dan Kak Alin bilang, Tuhan terima kasih kau panggil aku. Efesus 2 ayat 8. Kalau kita lihat tadi ini adalah kisah Zakeus. Ini gambar ini. Siapa Zakeus? Zakeus ini sebenarnya orang yang paling bermasalah dengan gambar diri. Pada waktu dia itu pendek. Zakeus itu dibenci sama semua orang. Kenapa? Karena dia pemungut cukai. Dia itu kayak rentenir. Kasih orang pinjaman tapi mahal. Nanti orang harus bayar. Jadi orang benci sama dia. Jadi waktu dia mau berjumpa dengan Yesus, jadi dia gak punya ruang untuk bisa ketemu Yesus. Kalian bisa bayangin karena apa? Orang pasti benci sama dia. Sana kau, sana kau. Kau orang yang tukang mengambil uang orang. Kau jahat kau gak pantas ketemu Yesus. Dia gak punya ruang sedikit pun, semua orang menolak dia. Saking rindunya dia. Pasti di dalam hatinya ada rasa haus. Ada rasa minder, dia ditolak sama semua orang, dia dibenci sama semua orang. Dia manjat ke atas pohon. Pada waktu dia manjat ke atas pohon, Yesus bilang, Zakeus turun, aku mau makan di rumahmu. Wah, Zakeus pede, karena apa? Tuhan yang memanggil dia. Sekalipun banyak orang benci sama dia, sekalipun banyak orang yang menolak dia, sekalipun banyak orang yang gak mau bersahabat dengan dia, dia dikucilkan. Tapi ada satu pribadi yang bilang, dipanggil namanya, Zakeus, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Pada waktu dibilang begitu, Zakeus cepat-cepat turun. Wah, cepat-cepat turun. Terus dia,
Wah, semangat dia. Kemudian dia siapin makan di rumahnya Yesus makan. Kalau baca Alkitab, Yesus nggak ngomong apa-apa. Keren kali Yesus, nggak menghakimi, nggak membenci. Dia memanggil Zakheus, dia makan. Pada waktu makan-makan, tiba-tiba Zakheus bilang, Yesus, aku mau mengembalikan apa yang kucuri, yang kuambil dari orang lain. Sejak saat itu, Zakheus berubah. Karena dimulai Kristus yang memanggil kehidupannya. Ayat yang terakhir, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita bisa dipanggil, bukan karena, oh aku ini kan anak baik memang. Oh aku ini kan rajin persekutuan. Oh aku ini kan rajin doa. Bukan karena itu kita dipanggil. Tapi karena kasih karunia itu adalah merupakan anugerah. Sebenarnya Kak Alin gak layak terima itu, gak pantas karena orang berdosa. Tapi dia mati di atas Kalvari. Ditanggungnya dosa, ditanggungnya kutuk, ditanggungnya kelemahan, kebodohan Kak Alin, kegagalan Kak Alin. Semua diselesaikannya di atas Kalvari. Dan dia bilang, anakku udah selesai. Hari ini aku panggil hidupmu. Waktu dipanggilnya hidup saya bilang, Tuhan ini aku. Sejak kelas 3 SMA, Kak Alin mulai mengabdikan diri kepada Tuhan. Melayani Tuhan di sekolah-sekolah. Selesai kakak sekolah, satu sekolah itu kakak bawa. Kemudian kuliah. Di kuliah, Kak Alin buka persekutuan di kampus-kampus. Di kampus-kampus, banyak kampus. Waktu itu IKIP, Nomensen, kemudian Metodis. Kemudian Santa Thomas, Katolik, Universitas Katolik Santa, cukup banyak. Kenapa? Bukan karena kehebatan, tapi karena anugerah. Kenapa? Karena dia yang panggil, dia bilang, Rosalin, aku mengasihimu. Ya kau pernah kayak Adam dan Hawa, kau pernah sombong, kau pernah sok jago, kau pernah mengandalkan kekuatanmu. Tapi hari ini, aku memanggil namamu, mari ikut aku. Dan sejak saat itu ditaruh Tuhan rohnya di dalam Kak Alin. Kak Alin mulai pede. Yang tadinya mulai malu. Aku ini orang miskin. Aku ini apa ya, aduh. Kadang-kadang Kak Alin mau sedikit cerita waktu ke kampus. Di teman-teman kalau di kampus itu dulu di Nomensen. Kalau mereka makan itu suka makan di kantin. Kak Alin dari mulai SD sampai ke SMA, sampai ke kuliah gak pernah dikasih uang jajan 1 rupiah pun. 1 rupiah pun. Jadi bawa makan itu dikotakin sama mama dari rumah. Karena kuliah kadang pagi sampai sore. Nanti makan itu harus jauh-jauh, kenapa? Karena gak ada lauknya. Lauknya kadang-kadang cuma garam sama minyak jelantan. Malu minder. Dulu kalau teman-teman bilang, Lin ayo ke rumahmu yuk. Aduh janganlah, malu jangan sampai orang tahu aku miskin. Tapi begitu mengenal dia, aku tahu semua karena anugerah. Semua karena Tuhan yang memanggil hidup aku. Hari ini adik-adikku, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan memanggil, menyentuh hatimu, serahkan masa mudamu. Mungkin engkau berkata, tapi, enggak, serahkan aja sama dia. Biar dia yang akan meluruskan semua jalan-jalan kita. Dan dia yang akan menolong kita. Amin. Amin. Apa hari ini yang menjadi pergumulan kita? Hari ini Tuhan memanggil. Apakah kita pernah jatuh ke dalam dosa? Apakah kita pernah gagal? Apakah kita pernah melakukan kesalahan? Hari ini Tuhan memanggil namamu. Gak usah bersembunyi. Gak usah bersembunyi, gak usah malu. Semua kita pernah gagal. Semua kita pernah punya masa lalu. Semua kita pernah mengalami kebodohan. Semua kita pernah mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. Tapi hari ini Yesus memanggil nama kita masing-masing. Di mana engkau? Maukah engkau berkata hari ini, ini aku Tuhan. Ini aku. Aku mau melayani generasi ini. Aku mau melibatkan diriku untuk mengasihi engkau. Yuk kita berdoa.
Mari semua kita bangkit berdiri. Mari adik-adik buat sebuah refleksi perenungan. Kristus sudah mati di atas Kalvari buat kita. Ditanggungnya kelemahan, kegagalan kita. Gak ada yang gak diselesaikannya di atas Kalvari. Kalau engkau berkata, aku pernah nonton film porno. Aku pernah punya rasa minder yang berlebihan. Aku seringkali kayak Adam dan Hawa bersembunyi takut. Karena hidup aku beda dengan orang-orang lain. Hari ini Tuhan ada di sini. Adik-adikku, Dia memanggil namamu. Dia memanggil namamu. Dia memanggil nama kita satu-satu di tempat ini sampai Dia mati di atas Kalvari. Adik-adik mungkin bilang, tapi Kak, aku sudah melakukan ada kesalahan-kesalahan. Dia memanggil engkau. Di atas Kalvari semua dosa sudah ditanggungnya. Semua dosa apapun kesalahanmu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil namamu. Katakan, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Buka hatimu. Ku jawab ya, oh, amin. Roh Kudus, jamah semua anak-anak muda di tempat ini. Ku jawab ya Tuhan. Amin. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Katakan lebih lembut lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Buka hatimu untuk panggilan Tuhan. Tuhan bukan memanggil orang yang sempurna. Dia tidak pernah menolak kalau engkau pernah gagal, pernah salah. Yesus mengasihimu. Ya, ku jawab ya, ya. Sekali lagi katakan, ku jawab ya. Buka hatimu. Kalau selama ini engkau minder, engkau coba sembunyi dengan kelemahanmu. Yesus memanggil hidupmu, adik-adikku. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Biarkan musik menyanyikan lagu ini dengan lembut. Adik-adikku, kalau hari ini engkau tahu
Tuhan sedang memanggil, mengetuk pintu hatimu. Tapi engkau mulai melakukan pertimbangan-pertimbangan. Mungkin engkau berkata, Tuhan, bentar dulu Tuhan. Nanti dulu Tuhan. Aku belum bisa. Aku belum mampu. Bukan karena kekuatanmu adik-adikku. Seluruh jemaat yang ada di tempat ini bukan karena kekuatanmu. Tapi karena Tuhan yang memampukan engkau. Tuhan yang memanggil engkau dengan kasih karunia-Nya. Hari ini kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau meresponi panggilan-Mu atas hidupku, atas masa mudaku. Hari ini Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Kalau engkau berkata seperti itu, adik-adik taruh tanganmu di dada dan berkata, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan dengan semua. Aku gak mau lagi minder, aku gak mau lagi bersembunyi. Aku gak mau lagi mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu. Tapi aku mau meresponi panggilan-Mu. Roh Kudus, ini aku. Roh Kudus, ini hidupku. Kalau semua kita berkata seperti itu, taruh tanganmu di dada dan berkata, ini aku Tuhan. Ini semua hidup aku. Ini semua kegagalanku. Ini semua kesalahanku. Ini semua yang aku miliki, aku mau berikan bagi Engkau. Tuhan yang memberkati setiap orang yang menaruh tangan di dada. Roh Kudus, materaikan panggilan-Mu dalam hidup mereka. Pakailah mereka. Pakailah mereka. Pakailah dengan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hebat. Mulai hari ini generasi ini menjadi generasi yang boleh mengerti rencana Allah, panggilan Allah atas hidup mereka. Roh Kudus, kuatkan mereka. Roh Kudus, teruskan pekerjaan-Mu, panggilan-Mu dalam hidup mereka. Terobos kehidupan mereka. Terobos rasa malu mereka. Dengan karya salib yang Kau sudah lakukan di atas Kalvari. Bebaskan mereka. Pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.